Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi. Pak Faisal. Iya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Silahkan Ibu Nurul Wardah. Ya, terima kasih Bu Brigita. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya ya. Jadi di sini BKP-nya ini siswa kelas 8 SMP dari berbagai kelas ya. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bu Wardah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini nak? Luar biasa. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ibu turut senang ya mendengar kabar anak-anak Ibu semuanya hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga kesehatannya ya anak-anak, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini sedang musim penghujan ya. Tubuh kita itu sangat rentan terkena penyakit seperti flu, demam, bahkan sampai DBD dan lain-lainnya. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu semuanya kalian tetap bisa menjaga kesehatan kalian ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita hari ini, untuk kelancaran kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak Ibu semuanya, jadi untuk keakraban kita, supaya kita lebih saling mengenal lagi, Ibu harap kalian bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing ya. Silahkan sebutkan namanya, kemudian hobinya ya. Jadi silakan dimulai dari anak Ibu yang duduk di sebelah kanan Ibu. Ya silakan. Ya Bu. Silakan Arif. Bu, hobi saya makan Bu. Arif, dia hobinya makan. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Saya Brigita Bu. Oh, Brigita. Hobi saya menyanyi Bu. Brigita hobinya bernyanyi. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Enjang. Ya silahkan Enjang. Ya Enjang. Nah, selanjutnya siapa lagi anak-anak Ibu? Ada yang memperkenalkan diri lagi? Satu orang lagi. Bu, Nurul Hasanah Bu. Nurul Hasanah Ya. hobinya? Hobinya olahraga Bu. Senang. Nurul Hasanah punya hobi olahraga. Nah, terima kasih anak-anak Ibu semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, juga sudah menyampaikan hobinya juga ya. Semoga anak-anak Ibu semakin lebih kenal, semakin lebih akrab lagi. Nah, supaya kita sepagi ini sebelum kegiatan kita selanjutnya kita mulai, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Ini ice breakingnya untuk melatih konsentrasi anak-anak Ibu semuanya. Sudah siap? Sudah Bu. Sudah. Jadi permainannya itu Ibu sebut bos berkata ya. Rasa Ibu anak-anak semuanya sudah pernah mendengar permainan ini ya. Permainannya bos berkata. Jadi karena hari ini yang sebagai bos itu adalah Ibu sendiri, jadi Ibu ganti namanya, permainannya Ibu Nurul berkata. Nah, permainannya seperti ini. Nanti Ibu akan membuat suatu perintah kepada anak-anak Ibu semuanya. Kalau perintahnya itu Ibu awali dengan kata Ibu Nurul berkata, pegang hidung. Silakan anak-anak Ibu semuanya pegang hidungnya. Kemudian Ibu perintahkan misalnya Ibu Nurul berkata pegang mata. Silahkan kalian pegang matanya. Tetapi kalau tidak ada Ibu perintahkan dengan kata Ibu Nurul berkata, misalnya langsung Ibu katakan perintahnya pegang telinga. Jangan dilakukan. Ya, jadi kalian hanya melakukan perintahnya jika diawali dengan Ibu Nurul berkata. Siap anak-anak? Siap Bu. Oke, kita mulai ya. Ibu Nurul berkata, pegang
Ibu Nurul berkata, pegang hidung, pegang kepala. Putri sama Yulisa. Banyak yang tidak konsentrasi ya. Kita ulangi sekali lagi. Jadi permainannya itu kalau tidak ada kata-kata Ibu Nurul berkata, jangan dilakukan. Ya, kita lakukan ya sekali lagi. Siap? Siap, Bu. Ibu Nurul berkata, pegang mulut. Ibu Nurul berkata, pegang hidung. Pegang telinga. Ari memegang telinganya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak ibu semuanya, ya. Adapun kegiatan kita pada hari ini itu disebut dengan bimbingan kelompok, ya. Apakah anak-anak ibu sudah pernah dengar dengan yang namanya bimbingan kelompok atau ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Nah, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Nah, baik, jadi Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi di dalam bimbingan konseling itu tidak hanya guru itu melakukan layanan di dalam kelas saja. Jadi guru itu juga bisa melakukan layanan berupa kelompok seperti yang kita lakukan sekarang yang disebut dengan bimbingan kelompok. Apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok itu sendiri? Yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok seperti yang kita lakukan sekarang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi anak-anak ibu nanti diharapkan untuk saling bertanya, memberikan saran, ide sehingga anggota dapat mengembangkan potensi dari dalam dirinya sekaligus anak-anak ibu bisa mendapatkan manfaat dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu kalian bisa nanti terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Kemudian kalian bisa menyampaikan ide, terbiasa menyampaikan saran, terbiasa menerima pendapat dari orang lain, menerima kritikan dan tanggapan dari orang lain, dan juga kalian bisa menjadi saling akrab, ya. Nah, kemudian yang paling penting Ibu jelaskan juga, di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada yang namanya azas-azas yang harus kita pegang. Yang pertama, azas kerahasiaan. Ini paling penting kita pegang teguh bersama, yaitu setiap kita yang ada di sini, baik ibu yang disebut sebagai pimpinan kelompok di sini dan kemudian anak-anak ibu yang disebut sebagai anggota kelompok di sini, kita harus sama-sama memegang rahasia apapun yang akan kita bahas pada hari ini, terutama jika menyangkut urusan pribadi. Jika nanti misalnya kita membahas masalah pribadi, kita harus sama-sama memegang teguh kerahasiaan itu, ya. Jangan sampai bocor keluar, jangan sampai kalian menggosipkan temannya nanti di luar, ya. Kemudian ada namanya azas keterbukaan, ya. Apa yang dimaksud azas keterbukaan? Yaitu di sini kalian itu diharapkan untuk terbuka, bebas mengeluarkan pendapatnya, ide, ya, kritikan maupun tanggapan itu bebas, ya. Kemudian ada namanya azas sukarela. Nah, azas sukarela ini maksudnya kalian secara sukarela menyampaikan ide-idenya tanpa rasa malu, tanpa dipaksa, begitu ya. Jadi secara sukarela, keinginan sendiri untuk menyampaikan saran dan pesannya kepada teman-temannya. Dan kemudian yang terakhir azas kenormatifan, yaitu maksudnya kita di sini dalam menyampaikan ide, saran tetap dengan cara yang baik, ya, dengan sesuai aturan-aturannya, tidak dengan emosi atau sebagainya, tetap menaati etika dan sopan santunnya, begitu ya. Nah, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi untuk bimbingan kelompok ini nanti akan kita laksanakan 40 menit
ke depannya, ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu saatnya katakan tidak pada kenakalan remaja. Nah, sebelum kita masuk, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu sendiri, Ibu ingin memutarkan video untuk kalian lihat, ya. Sebentar ya. Sudah terlihat anak-anak? Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya, nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu masih kepo ya, nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Selamat kenal ya. Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Bian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke warung gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke warung gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Minum. Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Ya, itu tadi video tentang kenakalan remaja. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dengan anak-anak Ibu semuanya, berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu sendiri? Ada yang tahu? Suatu hal yang menyimpang, Bu. Terus siapa lagi? Bagus, Fitri. Ada lagi yang lain yang tahu apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Ya, ada yang tahu? Ingin coba-coba, Bu, semua hal yang gak baik. Iya, betul, Yuisa. Jadi, kenakalan remaja itu sendiri adalah suatu perilaku yang menyimpang, ya, menyimpang dari norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kenakalan remaja itu sendiri itu ada dua, ya. Ada kenakalan remaja yang dilakukan dengan sengaja dan ada kenakalan remaja yang dilakukan dengan tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja ini berarti pelakunya itu belum paham, ya, mereka belum mengerti mengenai norma-norma dan aturan yang berlaku. Tetapi kalau yang disengaja ini
mereka sudah mengetahui tentang aturan dan norma-norma yang berlaku, tetapi mereka masih melakukan kenakalan remaja itu. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa sih sebabnya mereka melakukan padahal mereka sudah tahu hal itu, padahal melanggar aturan dan norma-norma, tetapi mereka tetap melakukannya. Nah, sebelum kita bahas mengapa mereka melakukan itu, Ibu ingin bertanya dulu, ya, jenis-jenis kenakalan remaja seperti apa yang pernah kalian lihat, ya, atau di sini yang pernah melakukan, ya Arif? Minuman keras. Minuman keras. Arif sudah pernah melakukannya? Bulan ini belum, Bu. Berarti sebelumnya sudah pernah. Ya, hanya sedikit aja sih, Bu. Sedikit. Kenapa? Bagaimana rasanya? Coba dulu ceritakan dengan teman-teman yang lain bagaimana rasanya. Ya Arif? Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Anak-anak ibu yang lain ada lagi yang sudah pernah melakukan atau melihat secara langsung kenakalan remaja itu sendiri? Saya, Bu. Iya Siski, apa? Saya tidak pernah sih, Bu, melakukan kenakalan remaja, tapi kalau lihat itu secara langsung sering, Bu. Kemarin tawuran di dekat sekolahan saya, Bu, antara SMA 1 dengan SMA yang lain. Terus ini, Bu, mereka pulang dari sekolah tuh balap-balapan motor, Bu. Ya bagus Siski. Kemudian ada lagi yang lain yang pernah melihat atau yang mengalami sendiri melakukannya, Ibu Yulisa? Saya nggak pernah ngalamin sih, Bu. Cuman saya sering ngeliat itu teman sekolah saya sering bolos, Bu. Bolos sekolah. Sering bolos, Ya terus benar. nongkrong di warung dekat sekolahan, merokok. Benar. Semua yang dikatakan anak-anak ibu itu benar. Ya, jadi adapun jenis-jenis kenakalan remaja itu ada yang seperti tawuran, ada yang berkelahi, kemudian membolos, ada juga yang membentuk geng, ya, geng yang negatif, kemudian melakukan bullying, ada juga yang mengompas, mencuri dan sebagainya sampai melakukan tindakan kriminal. Nah, kemudian ibu ingin bertanya dulu ya dengan anak-anak ibu, kira-kira ya menurut anak-anak ibu semuanya apa sih yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan remaja itu? Ya, Bu. Kurang perhatian orang tua, Bu, kadang-kadang, Bu, atau orang tuanya broken home gitu, Bu. Iya, bagus Nurul. Selanjutnya ada lagi, kira-kira apa yang menyebabkan remaja itu melakukan kenakalan remaja? Pengen terkenal, Bu, pengen dikenal. Pengen dikenal, iya bagus Arif. Ada lagi satu orang lagi. Saya, Bu. Teman, Bu. Nah, siapa Famati? Karena pengaruh lingkungannya, Bu, karena lebih banyak berteman dengan daerah lingkungannya yang sifatnya kurang bagus. Betul Famati. Ya, jadi penyebabnya itu terbagi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal seperti yang dikatakan Arif itu tadi, dari diri remaja itu sendiri, ya, dari diri dia ingin terkenal misalnya, ya. Kemudian ini terjadi karena kontrol diri yang lemah, ya, seperti remaja itu kurang mampu mengontrol dirinya, makanya dia melakukan kenakalan remaja itu. Kemudian ada yang eksternal seperti yang dikatakan Famati tadi, karena pengaruh teman, karena pengaruh lingkungan. Kemudian yang dikatakan Nurul tadi, dari keluarga yang broken home, ya, orang tuanya bercerai, yang kelahi, seperti itu, ya. Nah, kemudian ya, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, menurut anak-anak ibu, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak melakukan kenakalan remaja itu? Ada yang tahu? Menjadi judul umum. Ya, ada yang tahu? Pilih teman, Bu. Pilih teman yang baik, Bu. Iya, betul. Kita harus bisa memilih-milih teman. Ada lagi yang lain? Sampaikan pada kesempatan ini.
Ya, ada lagi yang lain anak-anak ibu yang tahu Dekat, bagaimana caranya? dekat kepada Tuhan, Bu. Dekat kepada Iya, lebih memperdalam ilmu agamanya. Wah, anak-anak ibu sudah mantap, sudah tahu dia ya. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, memperdalam ilmu agama kita. Kemudian sebagai remaja juga kalian harus bisa dalam memilih-milih teman yang baik, yang bisa menyalurkan bakat dan minat kalian secara positif. Kemudian juga sebagai seorang remaja kalian harus bisa membentuk ketahanan diri ya. Jadi jika kalian ada pengaruh negatif dari teman, kalian bisa mempertahankan diri kalian tidak terpengaruh dari teman-temannya ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, jadi berdasarkan yang kita bahas tadi mengenai kenakalan remaja, ibu ingin bertanya dengan anak-anak ibu semuanya, apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari topik atau pertemuan kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Silakan Nurul. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembahasan kita pada hari ini? Ya, berarti kita betul-betul harus menjaga pergaulan kita, Bu, agar tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Karena dilihat dari video tadi sangat berbahaya sekali, Bu. Bisa menyebabkan sakit atau meninggal tadi, Bu, ya, atau sakit atau gimana tadi? Iya, betul sekali Nurul. Ya, terima kasih kepada Nurul. Sekarang sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, bagaimana sih pesan dan kesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok ini? Ada yang mau menyampaikan? Apa pesan dan kesannya mengikuti bimbingan kelompok ini? Saya, Bu. Silahkan. Ya, dari sini saya banyak pengetahuan, Bu, ya, mengenai kenakalan remaja tadi. Terus banyak juga dari teman-teman, masukan dari teman-teman tadi yang membuat saya akhirnya menambahlah wawasan mengenai kenakalan remaja ini, Bu. Terus kesannya menyenangkan, Bu, senang dengan adanya bimbingan kelompok ini. Semoga nantinya bisa diadakan, setelah ini diadakan lagi, Bu, ya? Ya, diadakan. Itulah yang mau Ibu pertanyakan dengan anak-anak Ibu semuanya. Jadi kira-kira ya kapan akan kita laksanakan lagi bimbingan kelompok ini? Kapan anak-anak Ibu bisa lagi melakukan bimbingan kelompok Kamis ini? aja, Bu. Kamis. Hari Kamis minggu depan ya? Ya. Oke, baik. Berarti hari Kamis minggu depan insya Allah akan kita laksanakan lagi bimbingan kelompok seperti sekarang ini. Semoga dengan topik yang lebih terbaru lagi kita bahas nantinya ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin memberikan lembar kerja peserta didik dulu kepada anak-anak Ibu semuanya. Silahkan diisi ya, Nak. Kemudian juga ada di sini lembar evaluasi hasil dari bimbingan kelompok kita ini. Dan yang terakhir, silahkan diisi lembar kepuasan peserta didik. Bagaimana kepuasan kalian dalam melakukan bimbingan kelompok ini? Ya, sudah selesai, Nak, dikerjakan? Sudah, Bu. Nah, terima kasih Ibu ucapkan. Untuk penutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan setelah ini nanti anak-anak Ibu silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.